Harus diakui fakta bahwa politik itu tanpa Golkar kadang-kadang seperti kurang garam untuk sayurnya. Itulah yang dikatakan politisi senior Akbar Faisal ketika berbincang dengan Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman dalam podcastnya. Maman mengatakan, Golkar ini luar biasa cantik dan seksi. Diibaratkan perempuan, nilainya nyaris 10 alias sempurna. Jauh di atas itu, kekuasaan yang haus kegolkaran, bukan Golkar yang haus kekuasaan. Saking cantik dan seksinya, ini menimbulkan efek eksternal yang berkolaborasi dengan internal Partai Golkar memiliki pemahaman ingin merebut perempuan cantik dan seksi ini. Namun apapun dinamikanya, Golkar tetap solid, terutama mengenai Kabinet Airlangga. Biarkan sesuai masa jabatan hingga akhir 2024. Di masa Airlangga, pertama kali dalam sejarah Partai Golkar menang 62%. Prestasi lainnya, Maman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bapilu Partai Golkar juga memberi pengakuan kemenangan kontestasi pilkada. Modal dasarnya hanyalah basis saintifik dan tanpa uang mahar. Penetapan Ketua DPD dan DPRD, tidak ada politik transaksional. Dan ini yang membuat hari ini Partai Golkar dalam kondisi yang solid dan mendukung Airlangga. Maman mencontohkan, dia adalah mantan aktivis dan bukan dari keluarga kaya dan banyak duit, tapi bisa bertarung mengalahkan Ketua DPD 1 incumbent, wakil gubernur, dan kaya raya. Ruang demokrasi di era Airlangga begitu terbuka dan objektif, dan kembali tanpa uang mahar. Ini adalah pencapaian positif Partai Golkar. Golkar adalah partai besar dan mapan secara langkah. Kegaduhan yang terjadi pun ditegaskan bukan karena intervensi atau cawe-cawe istana. Pertemuan dan komunikasi antara Airlangga dengan Presiden dan petinggi partai lainnya tetap baik. Di akhir Juli digelar silaturahmi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama keluarga besar DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia di Bali sebagai bentuk kesolidan partai dan dukungan terhadap Ketua Umum. Dalam kesempatan perbincangan Akbar dengan Maman tersebut, Akbar menilai Golkar maju 1-2 langkah dalam menuju kontestasi pemilu 2024. Kemampuan Partai Golkar berkomunikasi lintas partai melalui Airlangga dinilai baik. Golkar masih berpotensi menjadi poros baru, bukan untuk pembelahan, namun menjadi agen persatuan perekat bangsa yang solid. Politik itu seperti lempar batu di atas danau. Pasti terjadi gelombang, kondisi yang tidak seimbang dan setimbang. Golkar selalu memiliki cara atau treatment politik untuk membangun kesetimbangan baru. Kehebatan Golkar sendiri terlihat dari pemberitaan yang begitu masif tentang Partai Golkar akhir-akhir ini. Pemberitaan dalam konteks apapun diharapkan mampu dikonversi positif dan mendongkrak popularitas partai serta elektabilitas Partai Golkar, juga untuk kader yang mencalonkan diri di pemilu tahun depan.